Halo Sobat Pembelajar podcastku di mana saja. Bertemu lagi dengan kita, Gus Hekso, Mas Hindu, dan Mas Agung dalam episode yang kedua membahas tentang varian model data analitik. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membuat atau memberikan contoh kepada Sobat Pembelajar dalam acara podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Kita langsung aja mulai dari mengetahui ya perbedaan dan jenis-jenis data analitik itu apa aja sih. Setelah di sesi pertama kita sudah secara garis besar kita tahu, di sesi kali ini kita akan lebih dalam lagi tentang jenis-jenis data analitik dan perbedaannya. Silakan Mas. Baik, Mas Hekso, terima kasih nih. Jadi sebenarnya kalau secara umum itu sebenarnya banyak mazhabnya ya. Ada yang bilang data analitik itu hanya deskriptif, prediktif, preskriptif ya. Kemudian ada di tengah-tengahnya itu ada diagnostik sebenarnya. Ini yang kadang-kadang belum di ini ya, agak berbeda tuh. Tapi memang secara umum yang 4 yang kita tahu adalah pertama deskriptif, ya di mana kita bisa melihat secara umum garis besar, kemudian diagnostik di mana kita bisa melihat insight-nya di dalam, kemudian ada prediktif di mana kita melihat ke depan gitu kan, preskriptif di mana kita bisa dari foresight itu melihat ke depan, kita jadikan suatu konteks untuk membantu pengambilan keputusan gitu. Meskipun ada lagi Mas nanti ke depan namanya kognitif analitik, cuma mungkin itu masih jauh ya kita pakai ya, kita masih di sini. Oke. Nah, kalau setelah kita tahu perbedaan jenis-jenis tadi, ada deskriptif analitik, diagnostik analitik, kemudian ada prediktif dan preskriptif. Biar sobat pembelajar tahu, kasih contoh dong Mas. Deskriptif analitik itu kayak apa sih contohnya dalam realnya gitu? Oke. Monggo. Gimana? Ini Mas Agung nih yang biasa deskriptif nih. Silakan Mas. Ya kalau untuk deskriptif kan sebenarnya kita mendeskripsikan kondisi data yang ada, itu bentuknya seperti apa, apakah ada ketidaksesuaian ketidaknormalan ya. Jadi kita sebenarnya mendeteksi kondisi yang kita hadapi, data yang kita hadapi itu apakah normal atau yang tidak normal, misalkan linear atau tidak linear. Nah itu yang nanti bisa menjadi dasar kita untuk melakukan prediktif dan preskriptif itu akan berbeda pendekatannya ketika data itu tidak sama gitu ya. Nah kalau dari metodenya sendiri kan ini sebenarnya kita data analitiknya sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya. Sebenarnya banyak ngambil dari pendekatan statistik ya. Jadi memang base-nya untuk data analitik sendiri adalah dari pendekatan di statistik. Cuma kalau mungkin dulu di statistik itu kita menghitungnya secara manual atau masih dengan by hand atau dengan Excel ya, tanpa ada tool yang memadai. Untuk yang data analitik ini kita sudah banyak tool yang mensupport sehingga proses dalam analitik itu bisa menjadi lebih luas dan lebih bisa diotomasi lah dari segi metode yang dijalankan seperti itu. Tapi untuk base-nya sendiri itu banyak yang menggunakan dari statistik ya seperti itu. Jadi kalau deskriptif itu nambahin ya Mas ya. Itu kalau kita bayangin di organisasi itu kayak dashboard Mas Hekso. Dashboard ya, dari dashboard itu kan dari kita pakai proses analitik di situ kita tampilkan. Nah, terdeskripsikan tuh misalnya di wilayah mana penerimaan pajak yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu kan kita bisa deskripsikan. Itu ke deskriptif gitu Mas Hekso. Itu lebih konkretnya. Karena Mas Agung nih yang biasa bikin visualisasi.
Iya, jadi contohnya adalah dashboard itu ya. Jadi contohnya iya. itu. Jadi descriptive analytic itu hasilnya adalah dashboard atau visualisasi. Nah, visualisasi sendiri kan banyak ya, pakai toolsnya, Betul. pakai ggplot atau pakai apa namanya Tableau. Matplotlib atau pakai apapun ya. Itu toolsnya. Kita tidak berbicara toolsnya, tapi kita berbicara contoh hasil akhirnya. Oke. Tapi saya tertarik sebelum kita memberi contoh yang kedua. Tadi dikatakan bahwa descriptive analitik ini adalah pendeteksian menggunakan pendekatan yang dulunya statistik by hand gitu ya, kesannya keren by hand, dengan tangan gitu, manual gitu ya. Jadi adanya normal dan abnormal. Nah, tentunya setelah ada ketahuan normal abnormal ini ada ininya dong, ada treatmentnya supaya itu bisa, data itu bisa digunakan. Pastinya Iya. Mas. Monggo Mas Agung mau Ya, jadi dari data yang ada kan nantinya kita perlu cleansing juga ya. Jadi dari data itu kalau misalkan datanya tidak bisa digunakan untuk prediksi, tentunya kan kita juga tidak bisa melakukan itu. Jadi kita mengenali datanya dulu, berapa banyak sih, misalkan contohnya sih data nol ya, misalkan, atau data yang tidak terisi atau format datanya salah. Seperti itu kan kita harus cleansing dulu. Kita gunakan data yang akurat, data yang lengkap untuk melakukan prediksi tadi. Jadi kita filter dulu, jadi data yang tidak sesuai tadi atau tidak memenuhi yang disyaratkan dalam proses prediksi ataupun preskriptif itu difilter dulu, baru dari situ kita bisa melakukan analisis lebih dalam. Nah, itu makanya visualisasi itu penting sekali. Jadi kalau dulu kita mungkin pakai sampel ya kalau di statistik. Nah, dengan adanya tool visualisasi dengan yang sudah ada sekarang ini, kita bisa melakukan itu pakai semua populasi ya. Jadi dari semua populasi itu berapa banyak sih yang nol, berapa banyak yang kosong, atau format datanya tidak sesuai seperti itu. Jadi bisa dibantu dengan tool yang sudah ada sekarang. Nah, nangkep saya sekarang. Ya. Kalau dulu kenapa normal abnormal itu harus di treatment dan hasilnya kenapa disampelkan? Sampel itu iya kalau sampelnya benar, kalau samplingnya nggak pas, nah berarti ini ada kelebihan yang sedikit, yaitu populasi bisa digunakan karena sudah tidak by hand tadi. Nah, menarik sekali pada saat kita tahu normal atau abnormal data. Dulu ada normal 1, normal 2, normal 3 seperti itu kan ya. Dari data-data nol atau dari data tak berisi, format salah, semuanya difilter, kemudian di cleansing sehingga muncullah data yang benar-benar sudah siap dimainkan seperti itu ya. Oke, itu contoh descriptive analytics, semakin jelas, thank you banget. Kita menginjak yang kedua, diagnostic analytic. Give me a sample. Oke, kalau diagnostik analitik, kalau tadi kita udah bisa deskriptifkan gitu kan. Kalau diagnostik kan berarti kita pengen tahu sebenarnya jika ada masalah itu root cause-nya apa gitu. Beberapa yang bisa kita lakukan, misalnya kalau yang metode sekarang ya ada apa? Seperti clustering ya untuk pengelompokan, kemudian misalnya bahkan dari grafik yang sederhana aja itu pun mungkin kita bisa lihat nih, misalnya masalah di suatu daerah, masalah mana sih pendidikan, kemajuan pendidikan yang saat ini berjalannya lambat gitu ya. Adanya visualisasi kemudian grafik, kita bisa lihat nih ternyata di peta itu ya, peta visualisasi itu ternyata yang di daerah Indonesia Timur memang secara pendidikan masih kurang gitu ya. Jadi kita bisa melakukan diagnosa. Oh, ternyata memang di sini kita harus menambah. Nah, itu nanti kita lihat datanya, apakah itu data kekurangan dana pembangunan dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau konkretnya sendiri yang sekarang mungkin sebelumnya pernah ada itu pakai ini PCA yang Principal Component Analysis ya. Jadi kita pengen tahu tuh sebenarnya apabila terjadi suatu hal itu yang mempengaruhi hal tersebut tuh apa aja gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Mungkin itu sih kalau diagnostik agak ini juga ya karena termasuknya teknis ya, enggak itu. Mas Agung mungkin. Ya, kalau diagnostik sendiri itu akhirnya kembali ke tadi sih, bagaimana kita bisa membaca suatu permasalahan ya dari kondisi yang ada. Ini sebenarnya root cause-nya di mana sih? Nah, ini diagnostik nanti menurut saya arahnya ke situ. Jadi ketika tadi kita sudah bisa mendeskripsikan data kita seperti apa, kondisi yang ada seperti apa,
Nah ini masalahnya ada di mana ya? Nah, kalau yang kita kemarin sempat ikut di lomba bedah data itu ya itu ada anomali analisis lah. Jadi kita ngelihat anomalinya ada di mana dan kenapa ya, why-nya. Jadi di situ. Ya, jadi kalau artinya bisa saya simpulkan bahwa diagnostik analitik ini larinya ke bisnis data analitik ya. Jadi ke di tengah-tengah itu gitu ya. Betul. Betul. Jadi ditemukan masalahnya melalui visualisasi maupun grafik. Pemahaman. Kita dipahami dulu apakah base pengambilan keputusannya sama gitu loh. Jadi bukan berarti pendidikan di Indonesia Timur yang tadi dikatakan oleh Mas Indu kurang dibandingkan Indonesia Barat. Why? Nggak sekonyong-konyong. Oh karena di sana kurang uang. Oh di sana gurunya kurang. Oh sana itu kan semua hanya bayangan-bayangan atau info-info yang kita terima. Nah itu harus kita mainkan dulu dengan menggunakan PCA ya. PCA, Principal Component Analysis, gitu salah satunya itu ya. Itu salah satunya Pak. Tapi kalau itu kita cukup visualisasi sederhana kan bisa kita lihat Pak, berapa sih jumlah sekolah yang ada di sana gitu kan, dengan tingkat pendidikan itu kan pasti nanti ada korelasinya tuh Pak. Ya tentunya di dalam acara ini, di dalam materi ini nggak perlu kita buka semua. Nanti kalau mau toolsnya yang banyak nanti ikut data analitik di kelas yang besarnya gitu, luar biasa. Tapi ini sudah sangat memberikan gambaran yang indah gitu loh, gambaran yang indah sehingga saya menganggap kalau misalnya teman-teman yang belum paham tentang data analitik dengan seri 1 mengikuti seri 1 dan ini sudah agak sedikit terbuka, oh begitu ya. Tapi ngomong-ngomong masih ada 2 nih yang harus dikasih contoh, prediktif analitik. Monggo Mas, apa itu contohnya? Oke, saya kasih contoh untuk prediktif yang paling gampang itu karena biasa kita pakai adalah Google Maps Pak Mas Hekso ya. Jadi Google Maps itu saat kita mau ke suatu wilayah, di situ dilakukan prediksi berapa menit kita dalam melakukan perjalanan gitu. Atau misalnya kita pesen GoFood lewat Gojek. Nah itu juga ada ya biasanya ya, itu adalah prediktif memperkirakan berapa lama si Gojeknya itu nanti akan sampai ke rumah kita. Di situ paling enggak kita bisa tahu kapan kita harus berangkat. Iya kan, kalau misalnya Google Maps ya, kapan kita harus berangkat. Nah kalau misalnya kita bayangkan di suatu organisasi misalnya perusahaan gitu, dengan melakukan prediktif analitik itu kemudian dia bisa melakukan sesuatu dengan lebih efisien. Misalnya kita tahu kalau di Jepang ada just in time itu ya, barang datang dan habis itu terus kita bisa perkirakan nanti ini selesai kapan dan habis itu laku semua, itu salah satunya di situ. Terus kalau untuk di pemerintahan itu mungkin bisa seperti pergerakan realisasi anggaran atau apa ya, itu kan mungkin bisa dilakukan prediksi juga ya. Meskipun mungkin belum tentu 100% tepat, karena yang namanya prediksi kan hanya sekedar prediksi ya. Kita harapannya seakurat mungkin dan tools itu makin berkembang sih ke depannya. Mungkin Mas Agung mau nambahin. Yes, sebenarnya sangat nyambung sekali ya Pak. Jadi dari beberapa proses data analitik tadi, kalau deskriptif tadi menampilkan apa yang terjadi sekarang atau kondisi data seperti apa, kemudian diagnostik kita lihat permasalahannya apa. Nah kadang di proses pas di step diagnosis ini kita juga baru tahu nih ternyata data kita kurang atau kita perlu data baru. Nah itu yang bisa didapatkan juga dari diagnosis tadi. Jadi kita saat akan melakukan prediktif itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi seperti yang tadi misalkan Google Map, ternyata kita nggak menghitung macet atau enggaknya nih, atau misalkan ini hari apa. Jadi itu bisa dijadikan sebagai variabel baru yang bisa mempengaruhi keakuratan dari prediksi tadi. Nah kalau untuk contoh lain mungkin lebih ke dari prediktif dengan preskriptifnya ya. Kalau prediktif kan memang kita memprediksikan berapa sih nilainya dari satu prediksi kita. Kalau bisa dicontoh mungkin nyambung juga dengan yang Mas Sindu. Misalkan kita mau mengirim barang dari titik A ke titik B. Nah ini kita pakai apa nih? Pakai pick up kah atau pakai truk ya?
Nah, kalau pick up mungkin dari segi bensin mungkin lebih murah ya, lebih irit lah dari sisi biaya bahan bakarnya. Nah, tapi kalau dari sisi kuantitasnya yang dibawa dari truk ini lebih banyak ini, tapi sehingga cost untuk per barangnya itu lebih murah. Nah, ini kan kita juga harus bisa memilih mana yang lebih tepat. Nah, kalau untuk prediktif sendiri, sebenarnya kita memperkirakan kalau kita pakai pick up itu berapa biaya ininya. Ketika dari titik A ke titik B tadi perkiraan biayanya berapa. Nah, tapi untuk preskriptifnya, nah ini kita menentukan mana yang akan kita pilih. Jadinya kita sudah bisa menentukan, oh ini lebih baik Anda pakai pick up saja karena barangnya cuma sedikit, jadi seperti itu. Karena kalau banyak mungkin harus pakai truk ya. Jadi pilihan itu nanti di preskriptifnya seperti itu. Oh iya, jadi pertanyaannya di prediktif, ternyata Mas Agung nambahin sampai preskriptif. Oh, iya. Jadi, belum ya? ini namanya apa namanya? Saking asiknya ini, bablas ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, supaya sobat pembelajar itu bisa lebih jelas, sedikit saya rewind gitu ya, saya mundurin gitu ya. Contoh dari deskriptif, prediktif analitik. Tadi dikatakan Mas Hindu Google Map. Kemudian dikatakan Mas Agung pick up barang dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya barang garment atau barang pasir atau whatever lah itu ya. Intinya adalah dikasih contoh juga tadi di Jepang itu dengan metode just in time, atau contohnya kalau di pemerintahan realisasi anggaran. Itu adalah contoh-contoh real dari prediktif analitik. Ujungnya apa? Ujungnya adalah akurasi data. Kalau kita berbicara Google Map itu nothing kalau datanya nggak ada. Nah, karena setiap hari kita update, kita nggak terasa begitu menghidupkan location kita. Itu artinya kita itu memberi input ke Google. Google, saya start data nih ya gitu. Oke, thank you Mas Agung. Oke, thank you Mas Hindu. Kan gitu kan, Google langsung bilang begitu kan. Nah, dengan demikian semua orang yang ada di tempat itu pun juga nambahin. Jadi informasinya begitu cepat. Nah, yang saya belum bisa bayangkan, kecepatan dia mengolah itu tentunya nanti ada tools-toolsnya ya. Ya, nanti akan kita bahas ya di prediktif di sesi setelah ini. Nah, tetapi thank you banget, sesi ini tadi dikasih contoh prediktif. Dan terakhir, contoh preskriptifnya adalah itu tadi tentang efektivitas dan efisiensi tadi. Pemilihan tadi ya. Choosing material, choosing alat. Itu semua choosingnya bukan berdasarkan kalau kakek saya dulu ngangkut beginian, kalau om saya dulu, bukan begitu ya, tetapi data yang tersedia, yang sudah tadi di cluster, yang sudah dinormalkan, yang sudah dibuat dan segala macam yang begitu bagus dianalisa, kemudian kita tinggal ngambil keputusan. Artinya kita feeding ke pimpinan, kita feeding kepada para eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, semuanya lah ya, kita feeding. Bahkan sampai ke Ibu Menteri gitu misalnya. Feeding data ini akan sangat berguna kalau datanya sendiri juga sudah bagus, kemudian datanya keren, kemudian dia akurat, sehingga pengambilan keputusan tinggal ada pilihan. Nah, tentunya nanti ada ilmu lain dalam pengambilan keputusan. Bukan berarti yang nomor satu di sini pasti dijadikan keputusan. Pasti ada ilmu-ilmu lain yang di luar ilmu ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Hindu, terima kasih Mas Agung dalam episode yang kali ini tentang varian model dan data analitik sangat clear penjelasannya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya tutup dulu episode kali ini ya dengan ucapan terima kasih untuk sobat pembelajar KU. Kalau Anda pengen jago di data analitik, ikutin kami sampai unlimited episode ini karena data analisis terus bergerak ya. Untuk sobat pembelajarku yang berada di mana saja ya, ingat tadi tentang efisiensi, efektivitas, itulah inti daripada preskriptif analitik
Terus ikuti seri data analitik yang akan terus kita rilis. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam dari kami, podcastku, tim podcastku ya, pengetahuan dalam genggamanku.